Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas segala kenikmatan, karunia serta rahmat kepada hamba-hambanya. Dialah Allah satu-satunya harapan yang memberikan segala kebutuhan hamba-hambanya. Saya bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusannya. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan memohon hidayah serta rahmat dan karunia-Nya, karena tanpa pemberiannya kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya, sehingga semuanya harus diminta, karena pada dasarnya Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Karenanya itu kita harus tetap menjaga diri dan bertawakal kepada Allah SWT. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah bahwa pemberian Allah di dunia ini merupakan ujian bagi manusia. Allah berfirman dalam suratnya Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak lain hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar dan pahala yang seaslinya itu. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli ummati fitnatun wa fitnatu ummati lamalu. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jamaah rahimakumullah, godaan harta pada umat ini akan datang dari berbagai faktor. Salah satunya dari cara mencari harta tersebut. Dalam menjalankan kehidupan, tentunya banyak kebutuhan yang mengharuskan untuk mencari harta demi menyambung kebutuhan hidup tersebut. Jika senantiasa mengingat dan bertakwa kepada Allah, tentunya cara mencari harta melalui jalan yang benar. Hal yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah SWT adalah mencari dengan cara yang salah. Salah dalam hal ini memiliki unsur kezaliman, menyakiti orang lain, serta mengambil harta orang lain dengan cara yang licik. Hal ini merupakan salah satu cara mencari harta yang buruk dan tidak pernah dilakukan oleh orang yang bertakwa. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang baik, jalan yang batil, kecuali dengan jalan penuh perniagaan yang dilakukan dengan suka di antara kalian. Allah telah mengatur segala hal, termasuk dengan syarat harta yang halal, sehingga membawa berkah kepada orang yang mencari dan menggunakannya. Ketika memiliki berkah, berapapun nilainya akan terasa cukup. Berapapun nilai hal tersebut akan memberikan kebaikan kepada orang yang memiliki maupun menggunakannya. Ketika digunakan, hal tersebut akan memberikan manfaat yang akan dirasakan nikmatnya secara langsung. Sedangkan apabila disedekahkan, harta tersebut akan diterima sebagai salah satu amalan jamaah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan apabila orang yang tidak bertawakal, pasti sudah mencari harta dengan cara baik dalam bentuk cara yang dilarang oleh Allah SWT. Ketika mendapatkan harta secara haram, pasti berapapun nilainya tidak akan terasa cukup, akan selalu kurang di matanya. Ketika digunakan, maka akan membawa keburukan. Ketika disedekahkan, maka akan ditolak oleh Allah SWT. Di sisi lain, harta tersebut yang nantinya membawa masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertawakal dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ternyata tanpa kita sadari, kita juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan godaan harta datang kepada kita. Ketika diri menginginkan sesuatu yang tergolong keinginan dalam bentuk harta, maka hal tersebut tergolong dan nafsu yang akan menjerumuskan juga. Keinginan tersebut dapat menjadikan kita berusaha untuk mengejar harta. Mengejar harta termasuk dalam aspek duniawi. Sedangkan dalam kehidupan ini kita harus mengerjakan perilaku seimbang antara dengan Allah SWT dan manusia. Di sisi lain, dalam kehidupan ini kita harus mencari ridho Allah
di mana ridho tersebut hanya dapat diperoleh melalui ibadah yang dijalankan dalam sehari-hari. Sedangkan godaan dalam bentuk harta ini menjadikan diri manusia untuk mencari dan mengupayakan segala hal yang menjadikannya ambisi. Dalam hal ini, menjalankan kesibukan hanya untuk mencari harta. Seseorang yang termakan dalam godaan harta, dimulai dari bangun tidur, bekerja, beristirahat, bahkan akan tertidur pun pikirannya adalah harta, harta, dan harta. Dalam hal ini tujuan yang diinginkannya adalah memperoleh harta sebanyak-banyaknya yang berlimpah-limpah. Terlebih ketika dalam beribadah pun pikirannya dipenuhi oleh dunia. Padahal seperti yang kita ketahui, Allah SWT memberi kita rezeki yang sudah ditetapkan sebelum kita terlahir di dunia. Orang yang mengedepankan perilaku bekerja dari pagi hingga malam tersebut merupakan sosok manusia yang telah tertipu dan tergoda oleh duniawi. Sehingga orang tersebut mulai melalaikan dari beribadah kepada Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, jiwa yang tergoda oleh harta akan mengalami kesulitan bersedekah pada setiap harta yang telah diperolehnya. Dalam hal ini, ketika memilikinya, orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk memberikan zakat, serta tidak ingin memberikan hartanya untuk membantu orang yang kesulitan di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, orang tersebut mengeluarkan uangnya untuk suatu hal yang tidak memiliki kebermanfaatan terhadap sesama manusia. Hal inilah yang disebut nafsu. Nafsu yang telah menjalar pada orang tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat haknya. Begitu pula kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya. Tentu saja mendengar hal tersebut, hati kita mulai terketuk dan mulai berdoa untuk dihindarkan dari godaan harta ini. Meskipun tidak kita ketahui, banyak sekali orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan selalu istiqomah menjalankannya. Namun ketika tergoda oleh harta kemudian melakukan penyimpangan dalam hal ini merupakan proses dari sifat harta itu sendiri yang memberikan rasa puas kepada orang yang menggunakan harta tersebut untuk suatu hal yang sangat sia-sia. Kemudian orang tersebut memiliki kehidupan yang mewah dan memiliki sifat yang sombong, takabur, hingga akhirnya memunculkan kemaksiatan yang lain. Karenanya kita harus senantiasa meminta pertolongan Allah untuk dijauhkan dari bermacam jenis godaan harta ini yang dapat merubah kita menjadi orang tidak takwa kepadanya. Semakin takut kita kepada Allah dan selalu berdoa, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Justru ketika kita merasa aman, hal tersebut akan menjauhkan dari Allah SWT. Aqulu qawli haza wa astaghfiruha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu wa yaghfir lakum wa tubu ilaihi yatub alaikum innahu kana tawwaba.